Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran PKN untuk kelas 8. Baiklah, sebelum saya mulai, siapkan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Buku catatan tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran lainnya. Ingat ya? Terima kasih dan selamat belajar. Di bab yang pertama, kita akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri negara Republik Indonesia menyepakati dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Istilah Pancasila dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dan Pancasila adalah bagian dari isi jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yaitu di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang pertahanan keamanan. Lalu Muhammad Yamin juga menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca, yang artinya adalah 5, dan sila yang artinya sendi. Atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila adalah dasar negaranya Indonesia. Selanjutnya di sini ada 7 fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Saya harap kalian sudah mencatat materi yang saya sampaikan tadi dengan rapi, tidak bercampur dengan buku catatan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, materi akan Ibu lanjutkan di hari Sabtu yang akan datang. Dan sebelum saya akhiri, alangkah baiknya saya mengingatkan kepada anak-anak Ibu untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, pakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak ketika bertemu dengan seseorang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.